Mas, sudah siap? Ya, sudah siap. Oke, saya buka ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Selamat sore Mas Nova. Ya, Terima kasih sudah bergabung di kajian mantik pada sore hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofi anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'd. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan untuk bisa berkumpul di kajian mantik pada sore hari ini. Juga sholawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, untuk kajian pada sore hari ini, seperti biasa, nanti akan ada beberapa sesi, yaitu sesi pemaparan dan sesi tanya jawab. Pemaparan biasanya 20 menit dan dibagi menjadi dua sesi, jadi 40 menit untuk pemaparan. Nanti di setiap pemaparan akan ada waktu 15 menit untuk sesi tanya jawab atau bagi teman-teman yang mau menanggapi bisa di 15 menit itu. Baik, langsung saja kepada Mas Nova karena Mas Nova sudah hadir di room Zoom ini, kepadanya dipersilahkan. ya, terima kasih kepada Mbak Moderator yang telah selalu setia menemani kita. Ya, karena tanpa adanya moderator. Ya. Oke. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Pelajaran mantik kita sudah masuk ke pembahasan dalalah. Sebenarnya minggu kemarin kita sudah masuk ke dalalah, tapi katanya belum nggak berhasil di record, nggak berhasil direkam, makanya saya review cepat sebelum kita nambah gitu loh. Saya review atau saya ulangi lagi supaya rekamannya itu menjadi sempurna, nggak ada satu yang nggak ada. Tapi nggak apa-apa. Nah, untuk kali ini karena materinya agak padat dan biar tidak membingungkan, saya bagikan layar aja ya. Saya bagikan layar teks penting. Jadi mungkin metode ngaji mantik ini memang kita baca teksnya Isa Goji, tapi ada beberapa bagian dalam teks Isa Goji yang harus dibaca dengan sarahnya gitu. Jadi saya ambilkan beberapa sarah, saya cuplikan sarah-sarah yang menarik, yang pas gitu loh. Mungkin di beberapa bagian sarah itu saya tidak baca semuanya karena itu untuk kelas yang setelah ini nggak bisa level yang berbeda gitu loh. Karena kita levelnya masih pemula atau agak menengah dikit gitu. Kayak gitu. Nah, ini saya bagikan teksnya gitu loh. Bentar ya. Screen. Ya, ini. Udah terlihat nggak? Sebelum ke sini dulu. Bentar. Ya. Oke, ini matematiknya. Kemarin kan pertemuan kemarin kita baca ini, kemudian langsung masuk ke teks yang lain. Oke, saya ulangi lagi karena belum direkor, saya ulangi lagi sebentar ya. Kelihatan ya? Teksnya kelihatan nggak? Halo? Kelihatan Mas sudah muncul. Oke. Bismillahirrahmanirrahim.
Qala Syekh Mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumihi wa ulumikum fid dharain amin ya rabbal alamin. Pertemuan sebelumnya kita sudah baca dan memberi dan saya sudah berikan beberapa penjelasan yang cukup luas gitu loh terhadap khutbah kemudian dibaca dan lain-lain. Nah, termasuk ke definisi mantik, kemudian hal-hal yang perlu dipelajari, yang dipersiapkan sebelum masuk ke dalam satu ilmu atau ilmu mantik secara khusus. Itu penjelasan dari wabatu fahadhi risalah fil mantik, penjelasan dari fil mantik itu, risalah fil mantik. Nah, kemudian saya tambahkan, saya ulangi lagi cepat lah. Fahadhi risalah fil mantik awratna fiha ma yajibu istihdaruhu liman yabtadi'u fi syai'in minal ulum. Ini adalah risalah tentang mantik. Aurat nafiha dan seterusnya, ini sifat yang kedua. Sifat yang pertama adalah fil mantik itu. Sifat yang pertama itu fil mantik. Ini risalah tentang mantik. Risalah yang bersifat mantik. Aurat nafiha ini sifat yang kedua dari risalah. Aurat nafiha kita datangkan di dalam risalah ini ma yajibu istihdaruhu, apa yang wajib untuk dihadirkan. Liman yabtadi'u, wajib bagi siapa? Bagi orang yang memulai fi syai'in minal ulum, pada suatu ilmu di antara ilmu-ilmu, di antara banyak ilmu. Ada beberapa hal yang perlu dicatat di sini adalah bahwa ma yajibu istihdaruhu, wajib dihadirkan. Jadi mu'allif Athiruddin Al-Abhari ingin menekankan bahwa kaidah-kaidah mantik, termasuk juga istilah-istilah mantik, itu wajib dihadirkan, wajib dihadirkan dalam benak, ya, wajib dihadirkan dalam benak bagi orang yang memulai suatu ilmu, gitu loh. Nah, wajib apa maksud di sini adalah wajib yang al-urfi, jadi wajib yang al-aliyat, wajib yang bermakna sepatutnya gitu. Kenapa kok para syarah, para hasyiah itu menyebutkan wajib yang bukan wajib akli. Wajib akli itu wajib yang tanpanya tidak bisa bermula gitu. Tanpanya tidak bisa terjadi. Itu wajib akli. Ada lagi wajib syar'i. Wajib syar'i itu sesuatu yang harus dilakukan, kalau tidak dilakukan mendapatkan dosa. Jadi bukan wajib akli, bukan wajib syar'i, tapi ini wajib urfi. Wajib urfi adalah sesuatu yang seharusnya dilakukan. Al-alyak wal afdal, yang seharusnya dilakukan. Ya gitu ya. Jadi kaidah-kaidah mantik dan istilah-istilahnya itu seharusnya wajib urfi, seharusnya sepatutnya, selayaknya itu diajarkan sebelum memulai mempelajari ilmu apapun. Gitu loh. Nanti ada penjelasan soal ilmu apapun ini maksudnya gimana. Kayak gitu ya. Jadi bukan wajib akli, kalau tanpa menghadirkan kaidah ini nggak bisa sama sekali mempelajari suatu, enggak. Kebanyakan ilmu memang membutuhkan kaidah-kaidah mantik, kaidah-kaidah logika, tapi ada beberapa ilmu yang tidak memerlukan kaidah logika. Misalnya ilmu yang sangat daruriyat, ilmu yang sangat aksiomatik gitu loh. Karena dia tidak perlu kaidah-kaidah, hanya perlu misalnya musyahadat, melihat atau mendengar, itu ilmu juga. Karena ilmu dalam pembahasan mantik itu bukan bermakna yakin seperti dalam usul fikih atau dalam ilmu kalam, tapi ilmu bermakna mutlakul idrok, itu mengetahui secara mutlak, mengetahui. Entah itu bentuknya tasawur, konsep, atau bentuknya tasdik, extension gitu. Gitu ya. Tasdik, masotak atau tasdik. Gitu ya. Jadi seharusnya ilmu darurat itu nggak perlu kaidah mantik, atau ilmu matematika yang sangat jelas itu nggak perlu mantik gitu loh. 1+1=2 itu nggak perlu mantik, nggak perlu ini tasawur yang mana tasdik yang nggak perlu. Hanya perlu dipelajari kalau ini ya 1 disebut 1, ini angka 1. Kalau ditambah 1 ditambahkan dalam dirinya 1 lagi maka jumlahnya 2. Kalau ditambah 1 lagi jumlahnya 3. Kalau anak kecil biasanya diajarkan
pakai lambang-lambang jeruk, jeruk 1 ditempel 2 jeruk, 3 jeruk, 4 jeruk, 5 jeruk kayak gitu. Kemudian naik ke rumus-rumus yang lain. Jadi matematika yang dasar banget ya, bukan seluruh cabang matematika ya, karena ada logika matematika juga ada. Itu tidak memerlukan mantik. Kenapa alasannya? Karena dia sangat daruriyat, sangat aksiomatik. Termasuk juga sebenarnya secara umum ya, kayak kaidah-kaidah buatan misalnya dalam game itu, kalau misalnya game apa ya, sepak bola lah, kalau nekan ini makanya ini tendang, kalau ini oper, kalau ini umpan lambung dan lain-lain, itu tidak perlu mantik, hanya perlu tasawur, hanya perlu menerangkan kalau ini nekan ini hasilnya begini, kalau nekan begitu hasilnya begitu gitu. Itu nggak perlu mantik, nggak perlu kuliah juz'iyah, nggak perlu kias, nggak perlu kayak gitu. Itu karena terlalu badihiyat. Itu seperti orang kayak melihat, seperti ketika orang tua mengajarkan pada anaknya atau guru mengajarkan pada murid-muridnya yang masih TK atau playgroup itu, nyebut ini apel, ini jeruk, ini anggur, itu nggak perlu mantik. Itu hanya musyahadat. Itu hanya perlu disaksikan dan diberi nama gitu. Kayak gitu. Tapi itu diakui dalam mantik. Karena itu termasuk daruriyat. Daruriyat itu termasuk prinsip-prinsip dalam ilmu mantik. Jadi apa yang wajib dihadirkan, nah ini enggak semua ilmu tapi kebanyakan ilmu. Liman yabtadi, bagi siapa wajib ini? Bagi orang yang memulai. Jadi sebelum masuk itu harus memiliki kaidah-kaidah mantik supaya masuk ke dalam suatu ilmu, mempelajari suatu ilmu itu menjadi lebih tepat, lebih benar. Gitu loh. Enggak hanya ilmu Islam, ini tidak hanya ilmu Islam, ini semua ilmu. Mungkin orang agak ragu, ini kok ada suatu ilmu yang kayak menghegemoni, kayak seperti Jumawa gitu, mengatasi dalam tanda kutip mengatasi semua ilmu, sehingga orang harus lewat ilmu itu supaya tidak supaya bisa memahami dengan benar. Ini bukan persoalan Jumawa, ini persoalan alamiah gitu, persoalan alamiah. Seperti kita mengatakan orang harus tahu bahasa, harus bisa ngomong, harus bisa baca tulisan sebelum mempelajari ilmu. Ini nggak ada urusan dengan Jumawa, arogan, enggak ada urusan kayak mengambil otoritas agama yang enggak. Ini persoalan alamiah. Ya kalau mau membaca suatu buku, kitab-kitab yang ditulis untuk menerangkan ilmu-ilmu, ya harus bisa baca. Nah, bisa baca, kemampuan bisa baca itu mutlak gitu loh. Gitu loh. Ini kok mati-matian tak ini tak. Ya, seperti itulah. Ya seperti kaidah mantik ada universal, ada partikularitas, terus ada definisi, terus ada hujah, ada istiqra gitu, ada kias. Itu ilmu yang sangat netral yang perlu dihadirkan untuk semua orang yang ingin mempelajari suatu ilmu kayak gitu. Karena pembahasan kaidah yang dibahas itu adalah kaidah yang dibahas itu sangat sangat mendasar gitu, sehingga semua ilmu pun ketika dia dituliskan dalam bentuk argumentasi, dalam bentuk teoritis, itu membutuhkan kaidah-kaidah semacam ini, walaupun secara sadar atau tidak sadar gitu loh. Bukan berarti begini, dengan mempelajari mantik, mempelajari logika, mengetahui semua ilmu, enggak. Itu ya, mungkin ini ilusi yang waham yang muncul seketika orang baca, orang yang tidak belajar mantik nggak bisa mempelajari ilmunya tentang ilmu-ilmu yang lain, tidak bisa dipercaya. Mungkin kebayang orang yang mendengar itu, kebayang dengan mantik bisa mempelajari semua ilmu. Enggak, maksudnya nggak begitu. Maksudnya adalah al-afkar as-shahihah, wajib pikiran-pikiran yang benar yang terdapat dalam semua ilmu, ya. Apa itu pikiran-pikiran itu? Mengurutkan beberapa informasi atau beberapa data untuk menghasilkan suatu kesimpulan, itu berlaku di semua ilmu, ya. Itu pikiran-pikiran yang benar, ya. Itu harus sesuai dengan kaidah mantik.
Bukan bahwa kaidah mantik itu menghasilkan semua ilmu, kebalik ya. Kaidah mantik tidak menghasilkan semua ilmu, tapi semua ilmu itu yang berbentuk teoritis, yang berbentuk nadharia, yang berbentuk hujah, argumentasi, definisi, itu harus sesuai dengan kaidah mantik. Kayak gitu ya. Harus sesuai dengan kaidah mantik gitu. Loh, kenapa kalau saya bilang semua ilmu yang teoritis? Karena ada beberapa, misalnya, tapi ada beberapa, karena ada beberapa ilmu yang tidak perlu mantik. Gitu. Karena misal ilmu-ilmu yang badihiyat, gitu, tidak perlu kaidah mantik. Ya. Kalau istilahnya itu hanya ilmu-ilmu kasbiyah saja yang membutuhkan mantik, ilmu-ilmu yang diusahakan, yang dihasilkan oleh seseorang, menghasilkan suatu ilmu, bukan ilmu yang hadir dengan sendirinya. Maka nggak termasuk di sana adalah ilham, kayak ilham para nabi dan sebagainya, itu nggak perlu mantik karena ilmu itu sudah hadir dengan sendirinya. Seperti halnya orang sakit, dia itu nggak perlu mempelajari suatu ilmu tertentu untuk merasakan bahwa dirinya itu sakit, karena rasa sakit itu hadir pada dirinya tanpa ada pikiran. Layah tajulana fikir. Jadi mantik itu hanya membahas suatu kaidah yang berguna untuk semua ilmu yang teoritis, gitu, yang dihasilkan. Gitu ya. Jadi udah tahu wajibnya itu wajib urfi, kemudian untuk ilmu apa saja, yaitu ilmu nadharia kasbiyah. Gitu. Terus liman yabtadi'u ini maksudnya siapa yang memulai suatu ilmu ini yang membutuhkan wajib menghadirkan mantik, yakni orang awsatun nas, pada umumnya manusia. Maksudnya pada umumnya manusia itu menghasilkan memahami, mempelajari ilmu itu menggunakan kaidah-kaidah tertentu, umum, khusus, kemudian ada premis minor, premis mayor, kemudian konklusi, gitu, ada definisi dan sebagainya. Itu pada umumnya manusia. Tidak termasuk pada umumnya manusia adalah orang yang al-mu'ayyad bil quwwah al-qudsiyah, yaitu orang yang ditakdirkan mendapatkan kekuatan qudsiyah, kekuatan suci, ya nabi, para nabi atau para wali besar untuk sebagian ilmu, gitu loh. Karena ilmu mereka itu dari wahyu atau dari ilham atau juga dari intuisi. Intuisi itu nggak pakai mantik, tapi dipelajari juga, diisyaratkan juga dalam arti. Intuisi itu begini. Kalau secara definitif itu begini. Ada objek yang ingin kita pahami. Nah, kemudian objek itu dipikirkan, langsung keluar hasil, langsung keluar pemahaman. Ada masalah yang muncul di benaknya, seketika itu juga langsung keluar hasilnya. Jadi kalau dalam definisi itu hudurul matalib ma'al mabadi daf'atan wahidatan. Masalah sekaligus jawabannya itu muncul sekaligus dalam benak seseorang. Itu intuisi. Kayak gitu loh. Kayak apa ya? Kayak sebenarnya nggak hanya para wali besar yang dapat intuisi ya. Semua orang itu pasti punya intuisi. Kayak sudah terbiasa nyetir mobil lah gitu. Sudah tahu jaraknya gitu. Tiba-tiba enak-enak nyetir, tiba-tiba ada orang jalan yang dia nggak belok kanan kiri pada jarak berapa meter gitu. Sudah mungkin jaraknya tinggal 1 meter atau 2 meter. Nah, refleks saja orang belok kanan atau belok kiri. Itu intuisi. Ada masalah sekali langsung otomatis langsung ada solusinya gitu. Itu untuk yang praksis ya. Untuk yang teoritis ya misalnya apa ya? Misalnya apa misalnya kalau di kitab-kitab itu misalnya itu apa, ketika ini di kitab-kitab ya, ketika orang melihat rembulan, kemudian dia juga sebelumnya melihat matahari, dia itu punya kesimpulan kalau cahaya rembulan itu mustafadun minasyamsi, berasal dari matahari, kayak gitu. Tapi mungkin ini agak membingungkan karena itu contoh-contoh yang ada di kitab-kitab. Kalau contoh yang sederhana ya mungkin kayak gini, gimana ya? Mungkin kayak gini ya, begini, ada sungai. Terus di bagian sampingnya sungai itu kita bikin kayak kotak atau selokan atau kotak yang kita gali lah. Kemudian kotak yang kecil ini kita hubungkan dengan
dengan sungai itu. Nah, kayak gitu kan. Kita buat kotak yang kecil itu kita buat dalam gitu loh. Nah, kita hubungkan di sana sehingga air dari sungai itu bisa masuk ke kotak kecil itu. Nah, itu efeknya itu ketika air sungainya itu pasang atau tinggi, itu air yang di sebelah kotak kecilnya itu, galian kecil itu juga ikut tinggi. Kalau sungainya itu surut, itu air yang ada di kotak kecil itu surut juga. Kayak gitu loh. Ini adalah alat pengukur kedalaman sungai atau pengukur naik permukaan sungai. Ini alat klasik untuk mengukur permukaan sungai. Ada di Mesir itu ada nilometer. Itu di samping Sungai Nil itu ada dibangun kotak. Itu kotaknya ya gede juga, gitu. Gede. Kemudian dalam gitu loh. Itu kemudian dihubungkan ke Sungai Nil gitu loh. Jadi air Nil itu bisa masuk. Jadi mengukur pasang surutnya Sungai Nil itu pakai nilometer ini gitu. Nah, ketika orang melihat nilometer itu, ya, tahu kalau nilometer berhubungan dengan sungai, dia sudah langsung otomatis punya kesimpulan kalau nilometernya surut berarti Sungai Nil juga surut sama gitu. Kalau nilometernya pasang, air di nilometernya itu pasang atau naik, berarti lagi meluap di Sungai Nil, sama gitu. Nah, itu nggak pakai teori, itu intuisi dari kesimpulan bahwa ini di samping sungai, kemudian ini berhubungan dengan sungai, maka tingginya sungai di nilometer itu sama dengan tingginya air di Nil gitu. Kayak gitu. Itu intuisi. Nah, untuk yang kayak wali-wali besar itu ilmu-ilmu syariat, ilmu yang tinggi-tinggi itu dia juga bisa mendapatkan intuisi semacam itu. Dan proses semacam itu tidak membutuhkan ilmu mantik, tapi yang jelas hasil dari kesimpulan itu sesuai dengan hasil yang dicapai ketika orang memahaminya menggunakan ilmu mantik. Jadi al-afkar as-sahihah muwafiqatan lil qawaid al-mantiqiyah. Pemikiran-pemikiran yang benar, baik itu berasal dari wahyu atau berasal dari ilham dan lain-lain, itu pasti sesuai dengan ilmu mantik, kaidah-kaidah mantik. Bukan bahwa kaidah mantik itu menghasilkan semua ilmu, enggak, kebalik ya, gitu ya. Yang tidak termasuk orang yang memulai ini membutuhkan mantik adalah orang yang sangat bodoh, yang agak mungkin sarafnya agak bermasalah gitu. Jadi orang yang muayyad bil quwal qudsiyah nggak membutuhkan mantik. Orang yang sangat bodoh juga tidak bisa membutuhkan mantik. Dia agak kurang lah sarafnya. Itu nggak membutuhkan mantik. Sampai Ibnu Sina itu pernah bilang bahwa orang yang mempelajari mantik, kemudian sangat mendalaminya, mengulainya berkali-kali, menghafalkannya, mencobanya berkali-kali, kok masih saja salah gitu. Berarti dia memang tidak bakat untuk mempelajari al-hikmah, fal yajhar al-hikmah, enggak berbakat mempelajari filsafat. Dia hanya bisa yang mahsusat, yang indrawi saja gitu, enggak bisa berpikir gitu. Atau kemampuan berpikirnya sangat rendah, IQ-nya sangat rendah sehingga enggak bisa melakukan abstraksi gitu. Kayak gitu. Memang ada beberapa orang yang sarafnya kena begitu. Tapi kebanyakan orang itu tidak demikian, maka mantik sangat berguna bagi semua orang ini dalam pengertian bukan muayyad bil quwa al-qudsiyah atau fi muntahal balada, atau orang yang sangat butuh gitu ya. Musta'inan billah innahu mufidul khairi wal jud. Ingatkan kalau sudah 30 menit. Ya Mas, 1 menit lagi mungkin. Oh, 1 menit lagi ya. Nah, kemudian ini masuk ke isagoji. Isagoji ini adalah kuliat khoms. Kenapa disebut isagoji? Ada banyak penafsiran. Ada yang mengatakan isagoji nama sebuah daun yang punya kuliat universalitas yang ada yang berjumlah 5. Jinsun faslun nau'un khosotun ardun am gitu. Kayak gitu. Genus, spesies, gitu loh. Diferensias, terus general sama spesifik apa gitu. Kayak gitu. Ada yang mengatakan isagoji adalah nama filsuf yang mengkodifikasi kuliat khoms, 5 universalitas ini. Ada yang mengatakan juga ini bukan nama filsuf tapi nama murid yang diimlakkan ilmu kuliat khoms oleh Al-Hakim, oleh seorang filsuf. Maka
Isagoji ini dinisbatkan kepada orang yang menulisnya, yang menuliskan catatan dari Al-Hakim. Ada yang mengatakan isagoji itu artinya is itu artinya kamu, aku artinya saya, ji artinya apa ya? Ji itu artinya apa? Saya lupa ya. Ji itu artinya saya, kamu, terus apa ya? Nah, ada yang kayak bilang gitu. Terus ada yang bilang isagoji itu artinya madkhol, pembuka, pengantar. Jadi itu pengantar untuk masuk ke ilmu mantik dan sekaligus masuk ke ilmu-ilmu filsafat dan lain sebagainya. Dan seterusnya gitu. Kayak gitu. Nah, isagoji. Nah, isagoji itu bab kuliah khams, tapi kok diawali dengan pembahasan laf. Alaf itu adalah al-tamami wa da'alahu bil mutabaqah wa ala juz'i bitadammun in kana lahu juz'un wa ala ma yulazimuhu fi dini bil iltizam. Karena kuliah al-khams ini makna-makna pikiran. Nah, makna-makna pikiran tidak bisa disampaikan kepada orang lain kecuali menggunakan lafaz-lafaz gitu ya. Maka pembahasan lafaz harus dibahas terlebih dahulu. Nah, berhubung lafaz ini bukan membahas lafaz secara hakikatnya, bukan membahas lafaz secara apakah dia itu memiliki wujud fi dhihni atau fil kharj, enggak, tapi membahas lafaz dari perspektif bahwa lafaz itu dalatun alal ma'ani, bahwa lafaz itu menunjukkan, memberikan sign kalau dalam teori semantik, memberikan signing terhadap makna. Ada hubungan antara lafaz yang menunjukkan itu memberikan makna, lafaz yang menunjukkan itu disebut dal, yang makna yang ditunjukkan itu disebut sebagai madlul. Kalau dalam semantik itu disebut sebagai signified sama signifier kalau nggak salah. Kayak gitu loh. Kayak gitu. Maka karena lafaz itu dipelajari dari perspektif dalalah, dari perspektif dia itu menunjukkan suatu makna, dari perspektif signing, dari perspektif dia itu sebagai simbol untuk memberikan makna tertentu, maka pembahasan dalalah didahulukan. Jadi sebelum masuk ke kuliah khams, pembahasan dalalah, kemudian pembahasan lafaz, baru masuk ke pembahasan kuliah juz'iyah gitu loh. Ya, saya kira itu review cepat dari pembacaan yang kemarin. Setelah pertanyaan mungkin ada kita masuk ke teksnya gitu loh. Ya, monggo kalau ada pertanyaan. Gimana? Jelas ya? Suara saya jelas nggak? Jelas, Mas. Baik, teman-teman yang mau bertanya bisa langsung open mic atau via chat room ya. Matikan share-nya dulu, nggak apa-apa. Nanti saya share lagi. Ada ini, ada teks ini. Apa ini? Chat ada satu chat. Oh, gitu loh. Silakan Mas Ririd atau Mas Mustaqim barangkali, atau Mas Faisal yang jauh-jauh dari Mesir mengikuti kajian ini. Faisal. Iya. Terus ada Mas Elkia. Silakan jika mau bertanya atau menanggapi. Atau ada yang tidak dipahami bisa saya ulang, nggak apa-apa. Ini bebas saja 15 menit. Kalau orang baca itu ya, kalau saya pancing-pancing, kalau orang baca fenomenologi, baca tulisannya Husserl, dia sangat logik, sangat bersifat mantik sekali. Pembahasan tentang fenomenologi itu pintu masuk ke sana adalah logika. Gitu. Saya baca yang kalau bahasa Inggrisnya itu namanya apa ya? Bahasa Arabnya al-abahath al-mantiqi atau investigation of logic. Investigation of logicnya Husserl. Itu bab-babnya aja itu bab-bab mantik. Pembahasan tentang ada itu pembahasan apa? Pembahasan tentang lafaz sama, kalau bahasa Arabnya itu pembahasan tentang lafaz, al-ibarah sama makna, gitu loh. Mungkin ada yang baca. Terus ada pembahasan tentang universalitas, ada pembahasan tentang
tentang apa itu? Ini saya punya teksnya. Gitu. Mungkin saya bagikan aja ini ya. Ada lagi saya bagikan ini untuk saya tunjukkan bahwa pembahasan mantik ini sangat berguna ke semua ilmu. Kalau filsafat modern ini ada sangat berguna bagi ilmu fenomenologi. Paham logika, orang nggak bisa memahami Husserl, nggak bisa memahami fenomenologi. Ini ada ringkasannya. Logical investigation itu ada dua jilid, tapi ada ringkasannya cuma 1 jilid. Nah, ini saya perlihatkan daftar isinya lah. Ya, daftar isinya ya. Daftar isinya. No, lihat. Daftar ini ada volume 1, volume 2. Nah, tapi ini jadi 1. Ini ada 6 investigasi. Ini. Ada 6 investigation kalau di mantik. Ada expression and meaning. Ini apa sama makna? Dalalah gitu. Expression as meaningful signs. Ungkapan adalah tanda-tanda yang memiliki makna. Ini kayak gitu ya. Ya, expression and meaning. Investigasi yang kedua, the ideal unity of the species and modern theories of abstraction. Ini adalah kesatuan ideal tentang al-anwa, tentang nau spesies, dan teori tentang abstraction tajrid. Ini seperti mau ingin menjelaskan tentang kuliat al-khams atau salah satu dari kuliat al-khams itu nau, dan hubungan nau dengan abstraction tajrid. Kan kuliat al-khams ini kan termasuk makulat saniyah atau secondary intelligible gitu loh. Dia makul hal-hal yang bisa diakal yang berasal dari makulat ula gitu. Objek-objek al-kuliat ini ada persoalan apakah kuli itu lahu wujudun fil kharij au fi dzihni. Itu dalam mantik ada, dalam filsafat ada. Ini di fenomenologi juga ada isyarat terhadap pembahasan tentang apakah universalitas, apakah makna itu harus memiliki objek visual atau real atau enggak gitu. Mas Ririd raise hand. Mungkin Mas mau ada bertanya. Oh ya, saya nggak lihat ya, coba di cek. Halo. Assalamualaikum Mas Nova. Ya, waalaikumsalam. Monggo. Tadi sebetulnya ada pertanyaan sedikit sih perihal. Tadi kan Mas Nova berkata kalau tidak semua ilmu itu membutuhkan atau perlu memakai logika. Yang Mas Nova contohkan itu kan pengalaman akan rasa sakit, terus main stick bola dan seterusnya itu kan. Tapi kalau dibenturkan ke ini, Mas, ke ilmu tadi kan berarti kalau kita ingin mempelajari ilmu, kita membutuhkan logika sebagai alat masuk agar cara berpikir kita, cara berargumentasi, mengambil kesimpulan itu menjadi valid dan kesimpulan yang kita hasilkan menjadi sahih gitu kan Mas. Iya, benar. Terus pertanyaan saya itu, adakah suatu ilmu, suatu kerangka ilmu teoritik yang terlepas dari logika? Kalau saya sendiri sih susah untuk melepaskan diri dari kerangka logis. Semua ilmu pasti mempunyai pendasaran forma-forma logikanya kan Mas. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya tertarik bertanya tentang apakah komparasi antara logika yang dibangun oleh pemikir Islam atau di Timur Tengah secara umum jika dibandingkan dengan pemikiran di Barat, misalnya yang logika kontemporer sekarang yang sudah mulai banyak mengkritik logika klasiknya Aristotle. Itu menurut Mas Nova gimana ya? Soalnya kan kalau di abad ini, misalnya
hukum kontradiksi yang dulu ditolak oleh pemikir-pemikir Islam tuh atau pemikir-pemikir klasik di era-era modern sampai abad pertengahan itu kan sekarang mulai dicari itu logis gitu. Jadi hukum non kontradiksi, kontradiksi pun menjadi logis. Kayak semacam contoh pernyataan saya lagi ngomong sekaligus tidak ngomong, duduk kan salah satu tidak ngomong gitu kan Mas. Jadi saya juga ngomong tapi tidak ngomong. Karena tidak ngomong ini juga mencakup seluruh hal yang bukan ngomong, duduk, terus saya merokok dan sebagainya itu kan salah satu domain tidak ngomong. Nah, bagi Mas Nova gimana kalau di compare itu? Itu aja sih sebetulnya. Terima kasih. Yang pertama, ilmu bagi Mas, semua ilmu itu membutuhkan logika. Iya, semua ilmu itu membutuhkan logika. Tapi istilah ilmu dalam ilmu mantik itu umum gitu loh. Maksudnya ada ilmu yang bermakna kodifikasi, ada suatu sistem yang ada kayak pengantarnya, terus ada dalil-dalilnya, terus ada kesimpulan-kesimpulannya, ada materi-materinya. Di pertemuan awal-awal itu sudah disebutkan beberapa makna ilmu. Di antaranya itu al-masail al-maksuso. Masail itu fotoya. Masail itu proposisi, ada subjek, ada predikat yang dikumpulkan dari menjadi suatu sistem dari awal sampai akhir. Proposisi. Nah, tapi ada juga ilmu yang bermakna pokoknya sekedar tahu tanpa ada definisi, tanpa ada dalil, tanpa ada argumentasi gitu. Makanya maksud dari ilmu mantik itu dibutuhkan semua ilmu. Kalau dalam istilah dalam tradisi keislaman, ilmu ini lebih umum dari ilmu nadharia. Jadi ilmu ada yang nadharia, ada yang teoritis, yang membutuhkan nadhar, membutuhkan pikiran, ada yang tidak membutuhkan pikiran gitu. Artinya dia itu daruriyat, aksiomatis. Nah, aksiomatis ini ilmu juga gitu loh. Makanya di awal-awal tadi saya sebutkan ilmu dalam ilmu mantik itu bermakna umum, mutlakul idrok, pokoknya tahu gitu. Pokoknya tahu. Kalau dalam suatu sistem itu disebut ilmu kamudawan gitu. Sebagai kodifikasi. Terus ada juga ilmu yang bermakna kemampuan mengetahui gitu. Kayak saya tahu gelas gitu. Saya mengetahui gelas, saya mengetahui budi gitu. Itu artinya kan bukan ilmu tertentu yang khusus yang khas untuk mengetahui budi, enggak. Ya saya tahu. Ya saya mudrik idrok. Ana mudrikul budi atau ana arif budi. Saya kenal budi gitu. Itu juga ilmu juga. Tapi ini berbeda dengan ilmu fikih. Ini ilmu fikih, ini ilmu mantik, ini ilmu fisika, berbeda dengan ini ilmu budi atau saya mengetahui budi. Gitu. Ini berbeda. Yang ilmu budi ini mengetahui, bukan ilmu ya sekedar mengetahui, bukan ilmu sebagai kodifikasi, sebagai sebuah sistem yang ada definisi, ada dalil, ada natijah, enggak. Ada masalah-masalah enggak. Gitu. Tapi yang kayak fisika, kimia dan lain sebagainya itu ilmu yang terkodifikasi. Nah, ilmu yang terkodifikasi itu kalau di kitab-kitab ulama itu dibangun dari beberapa pondasi. Ada pondasi yang paling pertama yang sangat jelas itu pondasinya daruriyat, pondasinya aksiomatis gitu loh. Pondasi aksiomatis ini yang tidak layak taju ila nadharin wa fikrin. Dia itu memang tidak membutuhkan pikiran. Nah, itu dari pondasi yang aksiomatis itu menjadi penopang, menjadi pondasi untuk yang teoritis, yang dibangun dari kesimpulan-kesimpulan, dari penalaran-penalaran. Untuk klaimnya ulama Islam mutakalimin, para filsuf itu semua ilmu itu dibangun dari pondasi yang daruriyat sekaligus yang nadhariyat. Baik yang daruriyat ini tertulis jelas seperti di buku-buku ilmu kalam, di buku-buku filsafat, atau yang tidak tertulis jelas, misalnya dipisahkan untuk penulisannya, gitu. Kayak gitu, semuanya. Nah, baik yang darurat sama nadharat itu disilakan sebagai ilmu. Darurat juga ilmu, nadharat juga ilmu. Makanya tadi saya menyebutkan tidak semua membutuhkan mantik, misalnya ilmu-ilmu daruriyat. Itu artinya ilmu yang layak taju ila fikri, yang tidak membutuhkan pikiran gitu. Seperti yang saya contohkan tadi. Hasil dari ilhamnya para nabi sama para wali itu ilmu juga, tapi bagi nabi tersebut
bagi nabi tersebut menghasilkan ilmu itu tidak pakai logika, tapi pakai wahyu. Bagi wali besar mungkin pakai ilham, tidak pakai wahyu. Gitu ya. Dia nggak membutuhkan ilmu mantik, nggak membutuhkan ilmu logika. Gitu. Tapi hasilnya sesuai dengan logika. Makanya saya tadi menyebutkan jangan sampai salah paham bahwa mantik itu dibutuhkan semua ilmu, artinya mantik menghasilkan semua ilmu. Itu keliru. Yang benar adalah semua ilmu, baik itu hasil dari wahyu, dari ilham, atau dari buah pikiran, itu semua pikiran yang benar, semua ilmu yang benar, itu harus sesuai dengan kaidah mantik. Makanya kalau misalnya dalam ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran, itu kan bukan hasil penalaran, tapi itu wahyu. Tapi hasilnya, teks-teksnya itu, yang diwahyukan itu, teks-teks yang diturunkan itu sesuai dengan logika. Makanya kalau dibaca di tafsir, kayak Baghawi, tafsir Ar-Razi, itu logika-logika yang terkandung dalam teks-teks itu sangat menakjubkan, sangat sesuai dengan kaidah-kaidah mantik. Dari dalam hadis misalnya itu, kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Kullu muskirin khamrun wa kullu haramun wa kullu khamrin, kullu muskir khamrun wa kullu khamrin haramun, gitu loh. Artinya kullu muskir haramun. Itu kan kayak sakal pertama gitu. Nah, jadi kayak gitu ya. Maksud sampean bilang semua ilmu membutuhkan mantik. Iya, membutuhkan mantik. Tapi kalau dalam ulama Islam itu sebenarnya enggak ulama Islam, tapi semua ahli mantik, semua ahli filsafat yang klasik terutama ya, itu membedakan ada ilmu yang daruriyat, ada yang nadhariyat, ada yang ilmu yang berasal dari wahyu, ada yang dari berdasarkan penalaran, yang berdasarkan dari yang tidak membutuhkan penalaran. Yang nadhariyat itu semuanya membutuhkan mantik. Yang daruriyat atau yang berdasarkan dari wahyu dan ilham itu tidak membutuhkan mantik. Tapi hasil dari yang wahyu dan ilham dan sangat daruriyat itu harus sesuai dengan kaidah mantik. Harus sesuai. Walaupun asal usulnya tidak dari penalaran logis. Gitu. Itu ya. Terus yang kedua, komparasi dengan filsafat. Iya. Ilmu mantik yang dalam karya-karya ulama, bukan yang sederhana tapi yang sudah tingkat lanjut, di kitab-kitab yang tingkat lanjut, itu sangat kalau itu ternyata sangat mirip atau ada persamaan dalam beberapa hal, ada aura yang sama. Saya baca munculnya logika-logika baru di zaman sekarang itu, saya seperti punya kesimpulan begini. Mereka mengkritik logika Aristoteles mungkin bisa dibenarkan, gitu loh. Tapi tidak semua jenis logika itu dibenarkan untuk diruntuhkan gitu. Mereka berhasil misalnya mengkritik logika Aristoteles misalnya dalam hal silogisme yang terlalu kaku gitu. Mungkin itu benar untuk Aristoteles, untuk logika Aristoteles. Tapi untuk logika yang sudah berkembang di dalam Islam yang sampai merasuk kemana-mana, itu bahkan solusi yang ditawarkan oleh logika modern itu sudah ada. Kayak gitu loh. Semisal perdebatan soal apakah logika itu sesuai dengan kenyataan atau tidak. Itu di dalam buku-buku mantik itu dijelaskan bahwa logika itu makulat saniyah muntabiqatun alal makulat ula. Jadi logika itu makna-makna, tabiat-tabiat makna yang berada di antara alam nyata sama alam khayal. Dia itu di antara. Tapi dia itu berada di alam pikiran. Nah, alam pikiran ini sesuai dengan muntabiqatun, sesuai dengan alam nyata gitu. Gitu loh, alam sesuai dengan alam nyata. Maksudnya begini. Kalau kita ngelihat kan ada gini kan, di filsafat barat itu ada perdebatan apakah universalitas itu memiliki wujud nyata atau tidak. Kulli, juz'i, universalitas, partikularitas itu memiliki wujud nyata atau enggak. Nah, kalau di dalam filsafat Islam itu ada pembahasan semacam ini, bahwa kulli sama juz'i kalau dilihat dari afrodnya, dilihat dari individunya, dia itu maujudun fil kharij, dia itu ada wujudnya. Dia di kharij, yakni bahwa dia itu memiliki individu-individu. Individu ini
yang kemudian diekstrak menjadi universalitas. Misalnya gini lah, kita ngelihat ada orang-orang, banyak orang, ada Budi, ada Zaid, dan ada lain-lain. Kemudian kita simpulkan bahwa Zaid ini orang, manusia. Kemudian Budi ini manusia, Nisa ini manusia. Kemudian ternyata dari ketiga ini atau dari semua manusia itu memiliki makna yang sama, ya. Ini mereka semua ini sama. Nah, jadi makna insan atau kata-kata insan atau kata manusia ini apa? Ini universal. Dia itu berlaku untuk semua afrodnya. Kayak gitu loh. Jadi kuli makna manusia itu berada pada makulat saniyah. Dia itu makulat saniyah, makulat yang kedua yang muntabikotun alal makulat al-ula, yang dia itu sesuai dengan makna Budi, makna Nisa, makna lain-lain gitu. Bukan kuli itu ngawang di awang-awang sana yang tidak ada relevansinya, nggak ada koneksinya dengan alam nyata gitu. Jadi ilmu mantik itu berada di perantara gitu, antara khayalan dengan kenyataan. Dia itu bukan khayalan, dia itu memiliki tautan dengan kenyataan, tapi dia itu bukan kenyataan itu sendiri, karena dia itu makulat saniyah. Dia itu diekstrak dari kenyataan, kesimpulan-kesimpulan dari kenyataan kemudian diabstraksi menjadi suatu sistem gitu. Jadi menjadi suatu sistem gitu. Kayak gitu. Nah, itu sudah dibahas secara detail di ilmu mantik gitu. Kayak gitu. Kemudian ada lagi kayak logika apa ya? Logika saya nggak tahu sih, perkembangan terkini yang sangat jauh itu. Kayak logika fenomenologi. Sama kalau baca fenomenologi dengan basic ilmu mantik itu sama akan punya kesimpulan, loh, kok sama dengan pembahasan di buku ini, kok sama dengan pembahasan di buku ini, kok sama persis. Kayak misalnya yang saya tunjukkan tadi, apa hukum non kontradiksi. Itu kalau dalam pembahasan mantik itu sangat basic sebenarnya. Itu pembahasan kias istisnai, kias syartiyah gitu. Kias syarti, kata kias iktironi, kias istisnai gitu. Kalau misalnya Budi makan itu kontradiksi dengan Budi merokok, tapi secara kenyataan bisa jadi itu Budi makan sekaligus Budi di rumah. Itu kan kontradiksi. Budi makan, Budi di rumah. Itu kan kontradiksi, tapi tidak otomatis ini kontradiksi dalam kenyataan, karena bisa jadi dia itu ngerokok di rumah. Itu kalau dalam istilah mantik itu ada maniatul khulu gitu. Maniatul khulu jami'u apa ya? Jami'un mani'un gitu. Ada apa ya, saya agak lupa istilahnya. Mani'atul jam'i, mani'atul khulu, mani'atul jam'i, mani'atul khulu. Ada dua opsi, Budi merokok, Budi di rumah. Nah, ini suatu dua qadhiyah yang kita mencoba hubungkan. Apakah dua-duanya ini kontradiksi? Kalau dalam istilah mantik, istilah tanakut, ini apakah ini tanakut? Belum tentu. Kalau yang dimaksud Budi ini satu orang, berarti ada kemungkinan Budi ini punya dua sifat merokok atau sifat di rumah gitu. Kemudian kita lihat sifatnya merokok sama di rumah. Apakah dia itu bisa berkumpul dalam satu kasus seperti Budi merokok di rumah atau tidak gitu loh. Ternyata bisa. Maka dia itu maniatul khulu. Dia itu mungkin al-jam'u maniatul khulu. Nggak bisa lepas dari dua ini, atau maniatul jam'i wal khulu gitu. Al-jam'u. Dia itu bisa jadi Budi ini lepas dari dua qadhiyah ini, atau bisa jadi Budi ini ya dua qadhiyah ini masuk dalam kesimpulan Budi. Jadi Budi itu merokok sekaligus Budi itu di rumah. Budi merokok di rumah gitu. Ini dalam Islam mantik ya yumkin al-jam'u, mungkin dua qadhiyah ini digabungkan jadi satu menjadi Budi itu makan di rumah gitu loh. Karena hukum kontradiksi dalam ilmu mantik yang dijelaskan ulama itu harus ada ittihad fil maudhu, ittihad fil mahmul, ittihad fil nisbah gitu. Hubungan antara Budi dengan makan, Budi dengan di rumah itu harus memiliki kesatuan gitu. Kalau hubungan antara dua qadhiyah ini, Budi yang pertama Budi ngerokok sama Budi di dalam rumah,
Itu harus diteliti. Budinya ini satu orang apa enggak? Kalau satu orang berarti muttahidun fil maudhu. Dari maudhunya subjeknya itu sama. Kemudian di rumah sama di merokok itu dua hal yang berbeda atau sama? Ternyata berbeda. Jadi itu enggak ghairu muttahidun fi fil mahmul. Jadi subjeknya itu predikatnya itu berbeda. Tapi nisbahnya apakah mungkin disatukan atau tidak? Mungkin al-jam'u bainahuma atau tidak? Ternyata bisa jadi Budi ini makan bisa jadi kalau itu katanya non kontradiksi, ternyata itu sudah dibahas dalam ilmu begitu. Kan dalam fenomenologi juga ada pembahasan soal apakah seluruh objek, seluruh kata-kata yang dibahas dalam mantik itu memiliki objek realnya di kenyataan atau tidak. Kayak gitu loh. Mungkin sebagian logikawan menyebut harus ada objek realnya. Kemudian ada penemuan bahwa enggak semua objek itu memiliki wujud nyatanya di luar. Nah, di dalam pembahasan mantik klasik itu ada semacam itu. Maudhu'nya itu khoriji maudhu'nya. Kan ada misalnya Budi makan. Satu, itu kaidah yang pertama. Kaidah yang kedua, Harry Potter menang ya. Ya kan. Kemudian ada lagi mungkin dua inilah. Budi makan sama Harry Potter menang gitu. Budi makan, budinya ini maudhu'nya subjeknya itu memiliki wujud nyata apa tidak? Kalau yang dimaksud Budi ini yang kita kenal, yang kita tahu, maka dia memiliki wujud fil kharij, artinya dia itu maudhu'nya itu qadhiyah ini atau proposisi ini adalah proposisi yang khariji, yang maudhu'nya memiliki wujud nyata. Kalau yang kedua, qadhiyah yang kedua, Harry Potter menang. Harry Potter ini memiliki wujud nyata apa tidak? Ternyata Harry Potter ini hanya sebuah nama, sebuah karakter dalam novel fiksi yang difilmkan gitu loh. Dia memiliki wujud nyata atau tidak? Ternyata tidak. Dia itu wujud nyata, wujud dhihni atau wujud muqaddar gitu loh. Maka qadhiyah ini qadhiyah muqaddaro atau qadhiyah yang dhihni gitu. Jadi ada pembagian proposisi dalam ilmu mantik berdasarkan ada tidaknya subjek di luar gitu. Nah, itu katanya inovasi terbaru dari yang saya baca itu inovasi terbaru dari ilmu logika. Dan pembahasan itu ternyata sudah ada dalam ilmu mantik. Saya tidak mengatakan semua capaian ilmu logika yang sekarang ini semuanya ada dalam pembahasan mantik di kitab-kitab klasik, enggak. Tapi saya menemukan banyak sekali. Gitu loh. Saya menemukan banyak sekali. Hanya beda istilah, tapi maksudnya sama. Non kontradiksi ada dalam kias syarti gitu. Kias syarti. Kemudian tentang yang tadi soal apakah objek itu memiliki tautan dengan kenyataan atau tidak gitu loh. Ternyata enggak semua ya, ada objek yang memiliki tautan dengan kenyataan, ada yang tidak memiliki tautan dengan kenyataan, dia hanya di dalam imajinasi, dalam kemampuan fantasi manusia gitu. Kayak gitu. Tapi bisa dibuat dalam suatu qadhiyah, dalam suatu proposisi, dalam satu kias gitu loh. Kayak gitu. Jadi kayak gitu. Kesimpulannya enggak semua capaian ilmu mantik, saya tidak mengklaim bahwa capaian-capaian logika sekarang itu semuanya ada dalam buku-buku mantik, terutama yang hasiah-hasiah, yang kelas-kelas tinggi. Enggak, saya enggak mengklaim itu. Tapi saya menemukan ketika membaca fenomenologi, baca eksistensialisme being and time, itu sama. Idenya itu mirip banget gitu loh. Kayak misalnya eksistensialisme di Heidegger itu di bagian-bagian awal itu saya ingat Heidegger kan mengucapkan ingin meneliti bahwa being itu sangat menyeluruh sampai orang yang memikirkan being itu sudah terperangkap dalam being itu sendiri gitu. Kita memikirkan itu objek yang kita pikirkan itu sekaligus objek yang kita sudah ketahui. Gitu loh. Nah, kalau dalam istilah mantik itu objek matub yang kita ketahui, yang kita ingin cari, yang ingin kita cari itu dia itu majhul min wajhin, dia itu tidak diketahui dari satu sisi, tapi dari sisi yang lain itu maklumun min wajhin, diketahui dari sebagian gitu. Kayak gitu. Kemudian bahwa wujud itu ketika kita ingin membahas itu kita sudah terperangkap dalam wujud. Iya, itu sama kayak
wujud itu daruri, daruri tasawur, badihi. Al wujud, tasawur wujud daruri. Kalau dalam kata-kata Baidawi, tasawur wujud daruri, atau dalam kata-kata Sa'duddin Taftajan, tasawur wujud daruri, la yahtaju ila fikrin. Jadi wujud itu daruri, aksiomatis gitu loh. Selalu ada gitu. Selalu tanpa kita menyimpulkan, dia itu sudah ada kesimpulannya. Sudah ada kesimpulannya dan siap saji gitu loh, siap saji. Tapi kita membahas wujud being itu hanya ingin mencari klasifikasinya lagi, mencari kejelasan lagi yang sebenarnya sudah ada juga, nggak jauh-jauh juga dalam benak pikiran kita dan pengalaman kita. Jadi itu makna-makna yang hadir dalam ilmu mantik, dalam ilmu kalam juga ada gitu. Gitu. Kayak misalnya perbuatan apa ya istilahnya, yang berdasarkan consciousness, perbuatan yang berdasarkan kesadaran gitu dalam fenomenologi. Itu kalau itu mirip konsepnya dengan af'al irodiyah. Ada istilahnya perbuatan berdasarkan kehendak manusia, ada af'al ghairu irodiyah, perbuatan yang tidak berdasarkan kehendak manusia. Yang af'al ghairu irodiyah itu seperti kita nafas itu, yang kita tidur kan kita nafas itu ghairu irodiyah. Dia enggak kita kehendaki, itu sudah terus-menerus melakukan pekerjaan bernafas itu. Yang perbuatan yang irodiyah ya seperti berpikir secara sadar gitu. Kemudian kita mempelajari sesuatu atau bergerak ke depan ke belakang gitu. Itu adalah perbuatan yang secara sadar kita lakukan. Kalau dalam istilah fenomenologi ini adalah consciousness X gitu. Consciousness X, perbuatan yang sadar gitu. Yang itu menjadi objek pembahasan fenomenologi. Itu mirip banget dengan ilmu kalam, filsafat klasik sama ilmu mantik. Jadi saya kira itu kalau ada pertanyaan lagi atau sudah selesai ya 15 menit. Oh ya. Kalau saya jangan punya lebih juga setengah. Oh iya ya. Logia selama ini dianggap punya barat. Jika ditelaah lebih lanjut pemikiran Islam juga tahu. Iya. Iya emang. Jadi sejarah perkembangan logika di barat itu jangan semuanya disama persiskan dengan sejarah dalam perkembangan budaya yang lain, dalam perkembangan keilmuan yang lain gitu. Jadi sejarah dalam perkembangan ilmu logika di Islam itu punya sejarahnya sendiri, pertama, kedua, ketiga dan seterusnya. Mutaqaddimun mutakhirin. Barat itu juga sama punya sejarahnya, pertama, kedua, tokoh pertama, kedua dan ketiga gitu. Tidak semuanya itu, misalnya tokoh yang berada di barat memunculkan teori logika pada 50 tahun yang lalu, itu belum tentu hasilnya itu menganulir hasil capaian logika yang ada dalam tradisi tokoh-tokoh muslim itu, belum tentu juga gitu. Karena ternyata sudah ada atau mirip, hanya beda istilah saja gitu. Tapi kita nggak bisa mengklaim bahwa semua capaian di barat itu sudah ditemukan di Islam, itu nggak boleh. Sebenarnya pernyataan semacam itu nggak boleh, apalagi tanpa bukti gitu. Cuma berdasarkan pengalaman orang yang mempelajari ilmu logika, ilmu kalam yang mendetail, ilmu yang dalam hasyiah dalam mutaakhir itu memiliki banyak sekali dan memahaminya. Ketika dia membaca capaian-capaian barat itu menemukan kesamaan, kemiripan, bahkan mekanisme yang sama dengan yang sedang dibahas oleh barat gitu. Jadi menjadi semacam pengantar untuk membahas ilmu-ilmu barat. Jadi bagi aku pribadi, orang yang tidak mempelajari ilmu mantik dalam tradisi Islam itu akan kesulitan mempelajari ilmu barat. Pengalamanku kayak gitu, karena kalau di Islam itu ada matan, syarah, hasyiah, ada level-levelnya. Kalau di barat itu level-levelnya itu nggak jelas. Matan, syarah, hasyiahnya itu apa? Belum disistematisasi gitu. Sistematisasi pengajaran ilmu-ilmu dalam Islam ini dipuji oleh banyak pemikir di barat, dipuji oleh Foucault, dipuji oleh orientalis. Ini tata cara yang sangat berguna untuk mengajarkan, mentransmisikan ilmu-ilmu sehingga klasifikasi ilmu itu menjadi jelas, ada matanya, ada prinsip-prinsipnya, terus ada syarahnya, ada hasyiahnya. Cara itu juga yang dipakai oleh Ibnu Rusdi
Jadi ketika menjelaskan Aristoteles ada sarah sohir, sarah asghar, sarah yang kecil, sarah ausat, sarah yang menengah, ada sarah al-akbar, sarah yang besar untuk menjelaskan filsafatnya dan logikanya Aristoteles. Itu Ibnu Rushd menulis tiga model sarah itu, sarah asghar, sarah yang paling kecil, sarah ausat, menengah, sarah akbar yang besar. Level-level itu. Ya, saya kira itu. Ada pertanyaan lagi nggak? Nggak ada ya. Kita sampai pukul 5.30 ya Mas. Jadi masih ada waktu 24 menit lagi. Silakan jika teman-teman yang mau menanggapi lagi ataupun bertanya. Ya, terima kasih ya. Ya, sama-sama. Kalau nggak ada, kita lanjutkan saja. Oke, saya lanjutkan saja ya. Baca 15 menit lah sebelum nanti akhirnya 5 menit tanya jawab terakhir gitu. Ya, saya bagikan lagi akhirnya. Nah, tadi udah ini kan, bisa uji. Sekarang saya buka teks lagi yang lain yang menarik. Karena dia membahas tentang isagoji, al-lafdu ad-dal. Al-lafdu ad-dal, dalalah. Ya. Jadi sebelum masuk ke isagoji atau kuliah khoms itu pembahasan diawali dengan dalalah, kemudian membahas lafat-lafat atau expression gitu loh. Yang kemudian masuk ke kuliah sama juz'iyah, universalitas, baru masuk ke kuliah al-khoms. Gitu. Sekarang masuk ke dalalah. Fanaqul ad-dalalah ya. Ad-dalalah ya kaunu syai' bi halatin yalzamu min al-'ilmi bi al-'ilmu bi syai'in akhar. Ai kaunu syai' bi haitsu mata ulima minhu syai'un akhar. Dalalah yang disebut dalalah. Kenapa? Halo? Halo Mas, barusan ada yang masuk belum di mute tapi sudah. Oh gitu. Jadi saya lanjutkan aja baca ya. Ya, dalalah mirip banget dengan ilmu semantik ya. Dia adalah sesuatu yang mana ketika kita mengetahuinya, yalzamu min al-ilmi, konsekuensi dari sesuatu itu saat diketahui dia itu menghasilkan ilmu yang lain, ilmu sesuatu yang lain. Kaunu sesuatu itu bihalatin berada pada suatu keadaan yang mana yalzamu min al-ilmi bihi, mengetahui sesuatu itu berkonsekuensi menghasilkan al-ilmu bisyai'in akhir, mengetahui sesuatu yang lain. Jadi kita mengetahui satu hal, ternyata dari pengetahuan itu menghasilkan hal yang lain. Jadi ada dua hal. Gitu. Ilmu yang pertama ini disebut, kita mengetahui yang pertama ini disebut, sesuatu yang pertama ini disebut sebagai dalun, signifier. Sesuatu yang kedua itu madalulun atau signified. Ya. Nah ini mutlak. Apakah sesuatu yang pertama ini lafadz, maka dalalahnya adalah lafziyah, atau sesuatu yang pertama ini bukan lafadz, non kata-kata gitu, non suara gitu. Maka dalalah ghairul lafziyah gitu. Nanti ada pembagian dalalah lafziyah. Dalalah yang ghairul lafziyah ada yang tabaiyah, akliyah, wad'iyah, dalalah yang dalalah yang lafziyah itu adalah yang tabaiyah, wad'iyah, akliyah gitu loh.
Ini masih kelihatan ya? Teksnya masih kelihatan. Oke. Kelihatan, Mas. Ya, ya. Ai kaunu syai' bihaitsu mata'ulima min syai'in akhar. Yani sesuatu ketika sesuatu diketahui, maka diketahui pula sesuatu yang lain dari pengetahuan kita yang pertama itu, gitu loh. Nah, yalzamu min al-ilmi al-ilmu bi syai'in akhar. Fa innal luzum bi ma'na imtina'il infikak abadan. Luzum, hubungan konsekuensi ini antara sesuatu yang pertama dengan sesuatu yang kedua itu artinya tidak bisa dilepaskan gitu loh, abadan selamanya. Jadi hubungan konsekuensinya itu konsekuensi yang forever. Bahwa luzum al-kulli, kalau ini disebut sebagai konklusi, bukan luzum ini kulli itu disebut sebagai implikasi atau bukan konsekuensi yang universal. Allazi atabarul qaum fi dalalah. Nah, begitu. La bi makna adam al-infikak fil jumlah. Kama iktafa bihi ahlul arabiyyah wal usuliyun. Nah, ini ada perbedaan dalalah logika dengan dalalah dalam ilmu bahasa Arab atau usul fikih. Dalalah dalam logika yang dianggap adalah dalalah yang bersifat selamanya gitu. Sesuatu itu menunjukkan sesuatu itu selamanya. Karena standarnya adalah akal gitu. Karena akal maka harus berlaku selamanya. Kalau dalalah yang dalam bahasa Arab atau dalalah dalam usul fikih itu tidak berlaku selamanya. Maksudnya kadang sesuatu itu ketika diketahui menghasilkan sesuatu yang lain, kadang juga tidak. Ya gitu. Kadang juga tidak. Kayak misalnya apa ya? Kayak misalnya kalau bahasa Arab misalnya kitab itu kata-kata bahasa Arab yang enggak gini, ada al-ghaith. Dalam kata-kata Arab itu, dalam kamus-kamus Arab itu al-ghaitsu yadullu 'alal matar. Tumbuhan itu menunjukkan ada hujan. Gitu loh. Tumbuhan itu menunjukkan ada tumbuhan, berarti ada hujan yang turun gitu loh. Itu dalalah dalalah di sini menurut ahli bahasa Arab itu dalalah yang lazimun gitu loh. Al-ghaith lazimun lil matar, al-matar lazimun lil ghaith gitu. Al-matar dalatul ghaith yadullu al-matar yadullu alal ghaith. Ketika ada hujan maka ada tumbuhan gitu loh. Tapi ini ditolak oleh ilmu logika karena tidak selalu ada tumbuhan kalau ada hujan gitu loh. Jadi kalau dalam bahasa Arab dalalatul matar alal ghaith, dalalatul matar alal ghaith, dalalatul ghaith ala nabat, dalalatul nabat alal ghaith, tumbuhan itu menunjukkan adanya hujan, itu menurut ahlul Arabiyah itu lazimun. Maksudnya ya lazim fi ba'di suwar gitu loh. Dan itu dikatakan lazim. Tapi kalau dalam ilmu logika dia dalalatul nabat alal ghaith, tumbuhan itu menunjukkan adanya hujan, itu bukan dalalah yang lazim karena tidak selalu ada tumbuhan saat ada hujan gitu loh. Tidak selalu tumbuhan itu menunjukkan adanya hujan karena bisa jadi bukan hujan tapi bisa jadi dia ngambil dari tanah di bawah-bawah gitu loh. Dia nggak hujan. Ada tumbuhan yang kuat banyak kuat untuk mengambil tanahnya itu sampai berkilo-kilo beratus-ratus meter. Jadi dia nggak butuh hujan, dia hanya butuh air dari tanah gitu. Kayak gitu. Tapi untuk ahli bahasa Arab di teks-teks Arab, di kamus-kamus Arab itu an-nabat yadullu 'alal matar gitu loh. Dalalahnya dalalah iltizamiyah gitu loh. Gitu ya ini. Karena dalalah iltizamiyah dalam bahasa Arab itu bukan bimakna adamul infikak abadan, tidak bisa terlepas antara dal sama dulu, enggak, tapi dia itu adamul infikak fil jumlah, dia itu tidak bisa terlepas antara dal sama dalul fil jumlah, fi ba'd suwar, fi ba'dul halat, di sebagian keadaan atau mungkin di sebagian besar keadaan yang bisa diamati gitu. Kayak gitu. Maknanya berbeda, usulin juga berbeda. Gitu ya.
Oke, terus adalah lihyakanu syai' bihal yalzamu minal ilmi al-ilmu bi syai'in akhar. Yang awal muradu bil ilmi a'am minal idrak tasawwuriyan atau tasdiqiyan wa minal iltifat wa minadh dhann wal kama yasayadhar wa minadh dhann wal yaqin wal ilmi bil kunhi wa bil wajhi ala tawafuq wa tawakhud wujudnya. Yang dimaksud dalam dalalah di sini al-ilm kaunu syai' bihal yalzamu minal ilmi bihi al-ilmu bi syai'in akhar. Ilmu di sini itu lebih umum daripada mengetahui secara tasawur atau tasdik, lebih umum juga daripada, lebih luas juga daripada iltifat. Jadi iltifat nafs jiwa manusia atau akal manusia itu mengarah ke suatu hal, sadar terhadap suatu hal. Iltifat nafs lebih umum daripada dhon, dugaan, yakni kemungkinan 50% ke atas sampai 99%. Wal yakin lebih umum. Ilmu di sini maksudnya lebih umum daripada yakin juga, karena yakin kemungkinan 100%. Kalau ilmu ini lebih umum daripada itu, ya bisa yakin bisa enggak yakin gitu. Lebih umum juga dari al-ilmu bil qudhi, mengetahui hakikat atau mengetahui bil wajhi, mengetahui sebagian gitu loh. Jadi umum gitu loh. Soalnya kalau dalam istilah usul fikih, dalam istilah ilmu kalam, ilmu itu artinya yakin. Kalau dalam istilah ilmu mantik, ilmu itu artinya lebih umum daripada yakin. Jadi masuk di sana yakin, masuk di sana dhon, masuk di sana tasawur, masuk di sana tasdik, masuk di sana iltifat gitu loh. Gitu ya. Wa syai'ul awal yusamma dalan wa tsani madlulan. Syai' yang pertama, kalau kaunu syai' bi halatin yalzamu minal ilmi, al-ilmu bi syai'in akhar. Syai' yang pertama itu disebut sebagai dal yang menunjukkan, syai' yang kedua disebut sebagai madlul yang ditunjukkan. Nah, terus wadal ingkana lafdhan fadala lafdiyah. Dal yang menunjukkan sesuatu yang pertama tadi, jika dia itu berupa lafadz. Lafadz itu apa? Suara yang terdiri dari huruf-huruf gitu. Suara yang diungkapkan dalam tulisan dalam bentuk huruf-huruf gitu. Itu suara. Lafadz itu suara. As-sautul mustamil ala ba'dil huruf. Kalau bahasa Arab ba'dil huruf al-hijaiyah. Kalau bahasa Indonesia ya as-sautul mustamil ala ba'dil huruf Indonesia al-abjadiyah gitu. Jika dalnya ini saya yang pertama ini lafadz, maka dalalahnya disebut dalalah lafdhiyah, fadalalatu lafdhiyatun. Maka dalalahnya adalah lafdhiyah. Wa illa jika tidak lafadz, tidak berupa suara yang biasanya kita yang terdiri dari huruf-huruf gitu, maka dia itu ghairul lafdhiyah, maka dia tidak lafadz. Dalalahnya ghairul lafdhiyah. Wa kullun minhuma, masing-masing dari lafdhiyah, dalalah lafdhiyah atau dalalah ghairul lafdhiyah itu imma wad'iyah, ada kalanya wad'iyah, dalalah lafdhiyah wad'iyah, atau tabaiyah, dalalah lafdhiyah tabaiyah, atau dalalah lafdhiyah aqliyah, atau yang ghairul lafdhiyah dalalah ghairul lafdhiyah wad'iyah, dalalah ghairul lafdhiyah tabaiyah, dalalah ghairul lafdhiyah aqliyah gitu loh. Jadi ada 6 dalalah gitu loh. Kalau dilihat dari dalnya, dari saya yang pertama itu kalau berupa lafadz maka dalalahnya lafdhiyah, kalau enggak berupa lafadz maka ghairul lafdhiyah. Masing-masing dari kedua ini itu dibagi 3, lafdhiyah, wad'iyah, tabaiyah, aqliyah, wad'iyah, tabaiyah, aqliyah. Nah, dari 6 kemungkinan dalalah ini yang dibahas dalam mantik adalah dalalah lafdhiyah yang apa? Apakah yang wad'iyah, yang tabaiyah, apakah yang aqliyah, ataukah yang wad'iyah? Ternyata hanya yang wad'iyah, gitu loh. Hanya wad'iyah. Gitu. Saya bagikan teks yang kesimpulan kecil. Nah ini. Suaranya putus-putus, Mas.
mantik ya ada Halo Mas Nova. iya suaranya Iya, suaranya putus-putus, Mas. Halo. Sepertinya jaringan di Mas Nova buruk ya. Halo Mas Nova. oh gitu. Ntar. Nah, Ini sekitar 1 menit lagi ini saya selesaikan ini. Nah ini iya. kelihatan nggak ini teksnya? Halo ya. Belum ada Mas. Masih layar handphone. Ya. Halo, suara saya jelas nggak? Putus-putus Mas. Udah masuk. Nah, ini udah jelas. Oh ini. Ya. Ya, dalalah definisi ini 1 menit lah. Dalalah lafzi watiyah itu definisi adalah kaunu lafzi bihaitsu mata utliqa fuhima minhu al-ma'na lil 'ilmi bil wati. Dalalah lafzi watiyah yang dibahas oleh mantik dalam ilmu mantik adalah dalalah yang begini, yang suatu lafaz yang mana ketika lafaz itu diucapkan mata utliqa fuhima minhu al-ma'na, maka suatu makna itu diketahui dari lafaz itu. Maka diketahuilah dari lafaz itu suatu makna lil 'ilmi bil wati. Karena sebelumnya sudah mengetahui makna wadoknya, makna wadok dari lafaz ini, makna wadoknya begini, gitu loh. Ketika sudah mengetahui itu maka lafaz itu ketika diucapkan bisa dipahami suatu makna. Gitu. Nah, dalam lafzi watiyah itu wahya al-munqasamatu ilal mutabaqati wa tadammun wal iltizam, itu terbagi menjadi mutabaqah, tadammun sama al-iltizam. Gitu. Ya, maka disebut dalalah mutabaqiyah, dalalah tadammuniyah, dalalah iltizamiyah, atau dalalah mutabaqah, dalalah tadammun, dalalatul iltizam. Ini pertemuan selanjutnya akan saya jelaskan dan saya berikan contoh-contohnya. Oke. Jadi saya kira itu, kalau ada yang kurang jelas atau ada pertanyaan yang berkaitan, monggo. Silakan. Sebelum kita akhiri. Iya, sebelum diakhiri 7 menit lagi mungkinnya ada sisa waktu. Mungkin Mas Ririn mau menanggapi lagi, atau Mas Mustaqim, atau Mas Faisal. Silahkan. Jika tidak ada mungkin ditutup ya Mas, atau Mas lanjut. Oh, oke, kalau nggak ada pertanyaan bisa saya akhiri, saya beri penjelasan akhir bahwa ilmu mantik itu membahas tentang tasawur sama tasdik. Tasawur, puncak dari tasawur, puncak dari konsepsi itu adalah definisi, pembahasan takrif, mu'arif. Puncak dari pembahasan tasdik itu adalah kias. Nah, sebelum masuk ke puncak itu ada beberapa bab yang dibahas. Kalau dalam yang tasawur itu ada pembahasan kuliah al-khams. Nah, sebelum pembahasan kalau diurutkan itu yang pertama pembahasan dalalah, yang kedua setelah itu pembahasan lafaz, yang setelah itu pembahasan kuliat sama juz'iyat. Apa itu kuli sama juz'i? Kemudian setelah itu membahas kuliat al-khams, 5 kuliat. Di beberapa buku setelah itu di tengah-tengah itu mungkin ya, itu ada pembahasan makulat, pembahasan tentang kategori. Apa itu kategori jauhar sama arad am gitu. Karena beberapa definisi atau model-model definisi yang ingin mencari hakikat sesuatu itu membutuhkan ilmu kategori gitu. Kayak gitu. Kemudian setelah itu baru masuk ke pembahasan takrif, sistem takrif, jinsun faslun. Suatu takrif itu tersusun dari genus sama diferensiasi gitu. Atau makanya nanti ada takrif bil had,
ada ta'rif fil had tam, ta'rif fil had naqis, ada ta'rif fil rasm, ta'rif fil rasm tam, ta'rif fil rasm naqis. Itu tasawur sudah selesai. Mungkin ada tambahan-tambahan kecil lah. Gitu. Kemudian setelah itu baru masuk ke tasdiqot. Tasdiqot itu pembahasan tentang kias utamanya. Nah, sebelum masuk ke kias itu biasanya diawali dengan pembahasan qadhiyah. Apa itu qadhiyah? Apa itu proposisi gitu. Apa itu proposisi? Kemudian pembagian proposisi, pembagian qadhiyah gitu. Kemudian apa itu kias? Kias itu terdiri dari qadhiyah yang ketika qadhiyah itu diketahui, dipahami, maka menghasilkan qadhiyah yang lain gitu. Al-qiyas qaulun mu'allafun min qadaya yalzamu min al-ilmi bihi mata sulima lazima minhu li dzatihi qaulun akhar. Qiyas adalah suatu susunan yang terdiri dari beberapa qadiyah, atau dua qadiyah muqaddimah sughra, muqaddimah kubra, yang kemudian disebut muqaddimah sughra, muqaddimah kubra. Mata sulimat ketika dia itu diterima, maka yalzamu minhu li dzatihi qaulun akhar. Maka dari dua muqaddimah itu, dua premis itu menghasilkan konklusi, menghasilkan qadhiyah yang lain. Nah, kayak gitu. Nah, nanti setelah itu ada lawahikul qiyas, ada pembahasan istiqra, pembahasan tamsil, pembahasan istiqra, tamsil sama istiqra, tamsil sama adalah kayak gitu. Dan beberapa. Kemudian setelah itu pembahasan tentang daruriyat, ada burhaniyat, kemudian ada pembahasan selain daruriyat, ada jadaliyat, ada khitabiyat, ada syi'riyat, ada mughalatat atau sofis gitu. Nah, kayak gitu. Jadi ini tema-tema yang disusun secara sistematis ketika seseorang mempelajari ilmu logika, dan nggak bisa dilompat-lompat. Kalau dilompat-lompat itu yang ada di benak seseorang itu tidak rapi gitu loh. Dia nggak akan bisa menggunakan. Kalau dia nggak mempelajari tentang lafadz, dia nggak akan bisa memahami apa itu definisi. Karena definisi kan diucapkan dengan kata-kata. Dia juga tidak bisa memahami qadhiyah, karena qadhiyah kan diucapkan dengan kata-kata. Jadi harus ada, dia nggak bisa membedakan apakah kata-kata ini kuli atau juz'i, universal atau partikular. Dia nggak bisa membedakan apakah makna ini makna musyakik atau mutawati gitu loh, gradual atau enggak gradual gitu loh. Banyak hal gitu. Kayak gitu. Kalau dalam penulisan zaman sekarang itu kadang dipecah-pecah, ada logika kiasi, logika definisi, ilmu logika definisi, ilmu definisi, terus ada lagi ilmu logika analogi gitu. Jadi dipecah dalam beberapa bagian. Yang sebenarnya kalau dalam pembahasan klasik itu semua dicakup dari jadi satu hal dan diurutkan. Pembahasan semantika, pembahasan lafadz itu. Pembahasan dalalah, kemudian pembahasan semantika itu dalalah, kemudian pembahasan lafadz, pembahasan kuliah zaman juz'iyah, kemudian pembahasan kuliah al-khams, kemudian pembahasan kategori. Ya, kalau dalam manual kan filsafat kategori itu sangat mirip sekali dengan apa yang sudah dibahas dalam ilmu kalam. Bahkan mungkin dalam ilmu kalam atau dalam ilmu mantik itu, dalam ilmu makulat itu perinciannya lebih detail ya. Kayaknya gitu. Dan seterusnya, dan bab selanjutnya. Ada 9 atau 10 bab. Oke, ada pertanyaan nggak sebelum saya tutup? Nggak ada. Gimana, Mbak? Baik, Mas. Waktunya juga sudah habis mungkin ya? Oh, ya, waktunya sudah habis. Mungkin ini pukul 5.29, 1 menit lagi sebenarnya. Ya. Mungkin ditutup saja. Ya, tutup aja. Ya udah. Pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini. Kalau tanya soal buku apa yang perlu dibaca, bisa ditanyakan ke Mbak moderatornya, nanti saya kirimkan gitu. Kayak gitu. Atau bisa diulang-ulang lagi video-video yang dulu, atau bisa baca buku-buku mantik atau buku-buku logika apapun yang bisa berguna juga dalam pembahasan mantik kita yang rutin ini gitu. Saya kira itu saja. Mohon maaf kalau ada salahnya atau ada
tidak jelasnya atau mungkin putus-putusnya atau mungkin ada kelirunya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Nova yang selalu semangat ya memaparkan perihal kajian mantik setiap Selasa sore, terutama pada hari ini mengenai dalalah. Untuk informasi bahwa kajian ini itu rutin setiap Selasa sore, jadi nanti akan dilanjutkan minggu depannya lagi. Jika teman-teman misalkan masih ada pertanyaan perihal dalalah atau ilmu mantik secara umum, bisa ditanyakan di minggu depan. Ya. Informasi juga untuk kajian-kajian LSFN ini biasanya diinformasikan lewat Instagram, Facebook, ya. Jadi nanti teman-teman bisa mendapatkan informasi perihal kajian-kajian LSFN lewat media sosial tersebut. Juga kajian-kajian LSFN, terutama kajian mantik ini juga sudah diupload di YouTube. Jadi setelah kajian langsung diupload, termasuk kajian Syarah Maklumat As-Sujaiyah, kajian Mas Nova sebelumnya juga sudah bisa ditonton ya di YouTube-nya LSF Nahdliyin namanya. Ya. Baik, mungkin itu saja untuk kajian pada sore hari ini. Saya Tia Pramesti selaku moderator, mohon maaf jika banyak kesalahan. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.